Akhirnya Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan terus terang menyatakan bahwa perang akan terus berlangsung sampai Hamas dihancurkan dan para sandera dibebaskan. Bagaimana berita selengkapnya? Mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan langsung saja pada saat malam hari ini saya akan membacakan kepada kita semua berita terkini terkait konflik Israel dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita di sini, yaitu Netanyahu menyampaikan tujuan perang menghancurkan Hamas dan bebaskan sandera. Ini terbaru ya, hari ini 29 Oktober 2023. Dan langsung saja saya akan membacakannya kepada kita semua nih ya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa operasi darat yang sedang berlangsung di Gaza merupakan tahap kedua dari perang. Ia menegaskan tujuan perang ini adalah untuk menghancurkan kelompok militan Hamas dan membawa pulang para sandera. Nah, jelas sekali teman-temannya bahwa tujuan atau target utama daripada Israel ini adalah untuk menghancurkan kelompok militan Hamas ya, dan kemudian mereka juga mau membebaskan dan membawa pulang para sandera ya. Dan kemudian di bawahnya disampaikan ini, ia juga mengatakan orang-orang yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang adalah orang-orang munafik. Wow, ini keras teman-teman ya. Kita akan coba lihat saja ini keterangannya. Ini dia. Tujuan dari perang ini adalah untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan membawa pulang mereka yang diculik. Ini disampaikan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi di Tel Aviv mengutip Al Jazeera pada hari ini, Minggu 29 Oktober. Wow. Jelas teman-temannya, jadi bukan untuk menargetkan warga sipil ya, tapi jelas untuk menghancurkan kelompok militan Hamas ya. Lalu kemudian dikatakan, Netanyahu mengatakan bahwa perang di Gaza akan berlangsung lama dan sulit. Ia menegaskan Israel bakal melakukan segala cara untuk membawa pulang para sandera dengan selamat. Oke, luar biasa sekali teman-temannya. Ini memang sudah komitmen dari mereka ya, dan disampaikan ini dia pernyataannya, kami akan menggunakan segala cara untuk membawa mereka kembali ke keluarga mereka. Katanya, konflik di Gaza tak terelakkan usai kelompok militan Hamas melakukan serangan mendadak ke Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 229 orang ya. Lumayan banyak juga teman-temannya yang sudah diculik oleh mereka. Lalu disampaikan kelompok militan Hamas berjanji bakal lepaskan semua tawanan mereka apabila pihak Israel melepaskan seluruh tahanan Palestina. Mereka siap bernegosiasi mengenai hal ini. Oke ya. Nah, ini luar biasa teman-temannya. Cuman saya nggak tahu apakah memang akan disetujui apa tidak ya. Kita akan coba lihat saja dulu sampai selesainya ini. Ini dia, sayap kelompok bersenjata Hamas mengatakan pada hari Sabtu ya, bahwa mereka siap untuk membebaskan para sandera yang mereka culik dalam serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober lalu jika Israel membebaskan semua orang Palestina yang ditahan di penjara-penjaranya. Oke, ini dia keterangannya, saya akan bacakan di sini. Harga yang harus dibayar untuk sejumlah besar sandera musuh di tangan kami adalah mengosongkan penjara-penjara Israel dari semua tahanan Palestina, kata juru bicara Brigadir Ezzedin Al-Qassam Abu Abuidah dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh saluran televisi Al-Aqsa yang dikelola Hamas ya, mengutip AFP pada hari Sabtu 28 Oktober 2023. Rupanya ini dari mereka juga teman-temannya, medianya ya, dari kelompok militan Hamas ini ya. Jadi saya pikir kita nggak tahu bagaimana kebenarannya soal ini. Lalu kemudian dikatakan perang Israel dengan kelompok militan Palestina Hamas memasuki fase baru dengan pemboban intensif di jalur Gaza pada malam hari. Dan kemudian dikatakan, ini dia pernyataannya, kami memasuki fase baru dalam perang. Tadi malam tanah di Gaza berguncang. Kami menyerang di atas tanah dan di bawah tanah.
kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam sebuah pernyataan video dikutip dari AFP pada hari Sabtu kemarin 28 Oktober 2023. Pernyataan ini mengacu pada terowongan militer yang baru dibangun Hamas di bawah Gaza yang jadi target serangan militer Zionis. Wow, jelas sekali ya. Jadi memang target daripada Israel ini adalah untuk menghancurkan kelompok militan Hamas ya. Jadi ini memang kita harus mengerti dulu akan hal ini, karena ada yang mengatakan bahwa memang begitu luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh Israel ini yang menghancurkan Palestina, padahal bukan ya. Memang target mereka adalah kelompok militan Hamas. Kemudian nantinya kalau misalnya mungkin ada warga sipil yang akhirnya menjadi korban, itu sebenarnya karena memang juga kita melihat bahwa kelompok Hamas ya, ada juga yang saya dengar teman-temannya tidak mau, bahkan mereka juga justru bersembunyi di tempat-tempat yang seperti gedung-gedung ya, rumah sakit dan sebagainya. Kemudian ketika Israel sudah mengetahui tempat mereka itu, ya mau tidak mau memang militer Israel melakukan serangan di situ. Dan apa yang terjadi? Ya memang karena di situ ada warga sipil, dan akhirnya warga sipil pun menjadi korban daripada serangan yang dilakukan oleh Israel. Walaupun seharusnya kita mengetahui bahwa sebelumnya Israel sudah memberikan peringatan bahwa semua warga sipil yang ada di Gaza Utara harus berpindah ke bagian selatan, ya kan? Nah, itu dia teman-temannya yang pertama. Lalu kemudian yang saya bacakan juga pada kesempatan malam hari ini, yaitu dikatakan di sini masih saja dari situs yang sama, dari CNN Indonesia. Hamas janji bebaskan sandera, minta Israel lepaskan tahanan Palestina. Oke ya, jadi maksudnya ini biar boleh saling membebaskan ya. Israel membebaskan para tahanan Palestina, lalu kemudian juga Hamas akan membebaskan para sandera dari warga Israel. Ya, kita akan coba bacakan saja di sini dia teman-temannya. Kelompok militan Hamas berjanji bakal lepaskan semua tawanan mereka apabila pihak Israel melepaskan seluruh tahanan Palestina. Mereka siap bernegosiasi mengenai hal ini. Lalu kemudian dikatakan sayap kelompok bersenjata Hamas mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka siap untuk membebaskan para sandera yang mereka culik dalam serangan mendadak pada tanggal 7 Oktober lalu jika Israel membebaskan semua orang Palestina yang ditahan di penjara-penjaranya. Ya, di sini kita kan masih belum tahu bagaimana dan seberapa banyak ya tahanan Palestina ya. Harga yang harus dibayar untuk sejumlah besar sandera musuh di tangan kami adalah mengosongkan penjara-penjara Israel dari semua tahanan Palestina, kata juru bicara Brigadir Ezzedine Al-Qassam Abu Obaidah dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh saluran televisi Al-Aqsa yang dikelola Hamas ya, mengutip AFP pada hari Sabtu kemarin 28 Oktober 2023. Oke. Lalu kemudian dikatakan di sini teman-temannya, ini dia. Abu Obaidah mengatakan bahwa serangan udara dan penembakan Israel menewaskan 50 tawanan. Oke, gitu ya. Waduh, kasihan juga teman-temannya. Nah, lalu kemudian menurutnya harga untuk mengembalikan semua tawanan adalah pembebasan semua tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Ini dia, jika musuh ingin menyelesaikan masalah ini, ya kami siap. Jika musuh ingin menyelesaikan masalah ini, kami siap, katanya, mengutip dari Al Jazeera. Perang Israel dengan kelompok militan Palestina Hamas memasuki fase baru dengan pemboman intensif di jalur Gaza pada malam hari ya. Lalu teman-teman dikatakan juga di sini, ini dia, kami memasuki fase baru dalam perang. Tadi malam tanah di Gaza berguncang, kami menyerang di atas tanah dan di bawah tanah, kata Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam sebuah pernyataan video dikutip dari AFP kemarin, 28 Oktober 2023. Jumlah korban tewas akibat perang antara milisi Hamas Palestina dengan Israel meningkat menjadi lebih dari 8.700 orang sejak pecah 7 Oktober lalu ya. Lalu kemudian yang terakhir di sini ya, ini dia, pada Jumat 27 Oktober, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf Al-Qudra ya, melaporkan bahwa warga Palestina yang meninggal dunia imbas perang mencapai 7.326 jiwa. Dari total tersebut, sebanyak 3.038 diantaranya anak-anak. Ini kasihan sekali teman-teman ya. Lalu kemudian gempuran Israel ke wilayah Gaza ini mendapatkan kecaman dari seluruh ya, maksud saya dari sejumlah negara, dan meminta agar kedua pihak yang tikai melakukan gencatan senjata, yang memang itu ya yang menjadi kerinduan kita agar boleh dihentikan teman-temannya.
Lalu kemudian dalam sidang Majelis Umum PBB hari kedua Jumat, sebagian besar anggota sepakat mengadopsi resolusi yang mengupayakan gencatan senjata di Gaza. Dan terakhir, ya ini paling terakhir, resolusi itu dirancang oleh negara-negara Arab yang turut menuntut akses pengiriman bantuan ke Gaza serta perlindungan bagi warga sipil. Ya, keputusan itu diambil dengan 120 suara dukungan dari anggota, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak. Di antara negara yang menolak adalah Israel dan Amerika Serikat yang mengkritik resolusi itu tak menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Wow, luar biasa ini teman-teman ya. Ya, jadi kita melihat bahwa memang ini untuk menyelesaikan pertikaian ya atau konflik Israel dan Hamas ini tidaklah segampang membalikkan tangan. Jadi ada hal-hal yang memang yang harus ditempuh sehingga keduanya ini boleh berdamai, ya kan? Kalau kita juga melihat dari sini bahwa memang Hamas akan membebaskan para sandera seperti yang dimintakan oleh Israel. Kemudian mereka justru juga meminta ya Israel harus melepaskan tahanan Palestina. Nah, itu yang sampai sekarang kita masih belum tahu bagaimana negosiasi ini. Apakah mencapai tujuan yang baik? Apakah memang keduanya setuju dengan negosiasi yang seperti ini atau bagaimana? Nah, menurut saya teman-teman ya, selama ini belum diputuskan, belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka dalam pikiran saya yang akan terjadi adalah militer Israel akan terus melakukan serangan-serangan seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel yaitu Pak Benjamin Netanyahu. Dan itu memang sudah dia sampaikan berkali-kali. Di awal dia katakan bahwa ini akan berlangsung lama serangan ini, dan kemudian kami akan berhenti jika kelompok Hamas sudah dihancurkan. Nah, itu sebabnya saya dalam hal ini tentunya tidak bisa memberikan bagaimana komentar teman-temannya ya yang sebaik-baik mungkin untuk ini, karena sebenarnya kita nggak ada kapasitas juga dalam hal ini. Makanya itu sebabnya kita yang ada di Indonesia secara khusus, siapapun kita, dari agama manapun kita jangan terpancing dengan konflik ini. Jangan ada yang berkoar-koar di YouTube ya kan, menyampaikan ayo jihad ke Palestina, dukung Hamas. Wow, tahu nggak siapa kelompok Hamas ini? Kalau nggak tahu ataupun mungkin tahu tapi memang Anda juga kelompok dari ini, maka saya pikir memang pantas Anda memberikan dukungan kepada Hamas. Sekali lagi, tidak berpihak kepada militer Israel dan juga tidak berpihak kepada kelompok Hamas. Yang kita inginkan di sini adalah ada perdamaian yang akan menjadi tujuan akhirnya. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk malam hari ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.